Halo, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Hmm, Baru kelar nonton John Wick 4, chapter 4. chapter 4. Ada subjudulnya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Satu sama 4 nggak ada ya? Ya, 2 apa sih judulnya? 2 itu, kok aku lupa sih. 3 kan Parabellum ya? Parabellum. Nah, John Wick 4 ini digadang-gadang buat jadi penutup ya. Betul. Dan ya, memang penutup yang manis. Gila sih teman-teman Ini tuh filmnya. film John Wick pertama yang tak nonton di bioskop, Mas. Oke. 1 sampai 3 itu aku nggak nonton di bioskop karena ini tuh cuman menurutku ya, ini tuh cuman film aksi aja. Ya, tapi nggak salah. Sama sekali nggak salah sebenarnya. Iya, dan Sebenarnya. kekuatannya John Wick itu kan bukan di sinematografi ya. Kekuatannya John Wick itu kan ada di aksinya sama dunianya. World building. World buildingnya. Soal kenapa John Wick itu bisa persis, nanti itu kita akan bikin esai sendiri soal ini. Ya. Awalnya tuh kita pengen satu konten isinya Tentang John Wick semua John Wick gitu. Tapi Tapi ternyata enggak. film keempat ini semua yang dari bilang tadi tuh dihabisin sama filmnya. Jadi Iya. bukan hanya aksi dan bukan tentang apa, Riz kamu tadi? World building. Iya, maksudnya world buildingnya tuh lebih dalam lagi, mekaniknya bagus. Mekaniknya, perjanjiannya, Ha. komitmennya, konsekuensinya gila itu. Board game lah ini. Gila, bagus banget anjir. Gila teman-teman, nonton di bioskop karena Ya ini secara sinematografi. nah itu tadi yang maksudku kan kekuatannya nggak di sinematografi kata dari tadi, 1 tapi sampai yang 3 ya? 4 1 sampai 3. Tapi yang 4 gila teman-teman. Kayak film Festival. festival terus eh, bermakna, shot-shotnya tuh bermakna. Detailnya luar biasa ya. Detailnya luar biasa. Attention to detailnya Ketika luar biasa. ditembak tuh tes. Ada yang ketika dia ada yang rontok. Ada yang rontok peluru-pelurunya. Dan buat aku baru adegan awal banget yang dia mukul sesuatu. Aku bilang sama, ini kebetulan ada Jojo juga di sini, kita nonton bertiga tadi. Sound desainnya bagus banget teman-teman di bioskop. Sound desainnya gila. Suara lilin, nyalain lilin tuh kan kalau basah ya maksudnya di Eropa lembab kan. Kalau basah kan ada suara pertek. Wah itu detailnya gila banget sih. Estetika dan teknis filmnya itu jauh melampaui film 1 sampai 3. Men, kita nggak akan aku nggak mau spoiler. Ini berusaha banget nggak kalau film superhero biasanya keceplosan ya. Tapi ini tuh teman-teman. Ya sebenarnya nggak ada yang bisa di spoiler juga. Maksudku Betul. filmnya tuh standar film aksi balas dendam, endingnya seperti apa itu standar semua. Ya. Semua tertebak. Tapi eksekusinya yang emang gila, bagus. Jadi teman-teman, aku tuh filmmaker, indie, superhero, sci-fi, dan memang aku core-nya tuh di film-film semacam ini, superhero, action, sci-fi segala macam. Jadi aku mengamati sekali secara teknis gimana, dan John Wick chapter 4 nih aku bisa bilang aku nggak ngerti cara bikinnya. Gila teman-teman. Ini bukan spoiler, ini adegan aksi di John Wick 4 chapter 4 di jalan raya, rame sekali, mobil ada di mana-mana, tapi pembuatannya rapi sekali. Terus kemudian ada satu. Itu tuh aku baru pertama kali nonton kayak gini. Iya, dan adegan carcase, adegan Ya. di keramaian mobil Ya. itu udah banyak. udah banyak. Tapi yang kayak gini tuh baru Yang intens kayak yang gini. intens kayak gini tuh Gila. baru Dan kali ini. semuanya dipakai teman-teman, bahwa ada mobil berlalu lalang itu bukan hanya figuran, Iya. itu properti. bukan device juga properti. Jadi mereka tidak berusaha untuk segera pindah dari keramaian mobil, tidak, ya di situ. Terus kemudian adegan yang membuat aku bingung lagi cara bikinnya adalah teman-teman yang ngerti teknik film pasti tahu ini, one take shot. Jadi emang tidak ada cut-nya, diliatin dari atas adegannya. Itu bagus banget. Dan itu John Wick menjelajahi kayak mansion ya, kayak ya apartemen mansion gitu lah. Sejujurnya aku langsung kayak GTA, Mas. Betul sekali. Jadi di situ adegannya lama, aku pikir bakal beberapa detik lah, tapi Lama 1 menit banget, dan lebih. itu Bagus banget, precise, semuanya tuh precise. Wah gila. Gila, aku nggak ngerti lagi ini Gila. film itu Film- mau memanjakan mata kita seperti Ada apa. 3 jelas ada 3 babak ya, tapi 3 babak ini berisi 3 tempat.
tiga tempat ini adalah tiga negara yang berbeda. Jepang, Rusia atau Belarusia ya? Rusia ya. Terus terakhir di kemudian Paris. Di Paris. Ada alasan kenapa harus di Paris. Dan ada, ya semuanya punya alasan, tapi alasan Paris ini jelas sangat kuat. Setiap negara, setiap tempat, setiap kejadian ini punya mekanik yang berbeda. Mekanik yang berbeda, mewakili karakter yang berbeda. By Ya. the way, ada banyak karakter pendukung ya. Ada Hiroyuki Sanada, Jepang. Ada Scott Adkins yang kemudian dia di Rusia. Terus kemudian ada Donnie Yen yang mengiringi dari awal sampai akhir. Perannya Donnie Yen sekilas kayak ya hura-hura rame-rame gitu, Tapi kedalaman. Jadi karakter mereka itu apa ya, sama-sama seperti diperlakukan dengan hormat, tidak seperti film 1 sampai 3 yang cuma kadang sekedar cameo seperti semata. ya, misalnya Halle Berry cuman gitu aja terus pisah gitu aja kan gitu. Kalau ini tuh semuanya punya bobot adegan yang kuat. Jadi ketika kita berpisah sama karakternya, hati kita ketinggalan. Betul. Sama karakternya. Betul sekali. Nggak ada satupun hal yang bisa dibilang bukan plot hole ya, tapi kayak ya yang penting adalah adegan ini, yang penting ada adegan ini, yang penting ada. Enggak seperti itu. Semuanya intensinya ada. Intensinya ada. Dan satu lagi Riz, kita semua sepakat bahwa film seperti biasa John Wick itu minim dialog, tapi khusus yang keempat dialognya bagus banget. Bagus, banyak, bagus, meaningful, bagus. terus penuh makna tersirat. Gila lah. Terus apalagi itu ya? Kalau kamu menggantungkan hidupmu, kalau kamu hidup menggantungkan hidup pada kehidupan, kamu akan mati. Kalau kamu hidup menggantungkan pada kematian, kamu akan hidup. Nah, itu tuh line kan cheesy banget ya? Gila. Tapi dia diucapkan di tempat yang tepat, di lokasi yang tepat, kepada orang yang tepat dengan adegan yang tepat. Anjir lah. Adegan endingnya, bukan ending ya, adegan penutupnya tuh romantis banget teman-teman. Karena di Paris ya? Karena di Paris, kota yang romantis adegan kan. pembukanya di Jepang penuh dengan course of honor. Ya. Rusia itu identik dengan mob. Dan tricky. Jadi di Rusia tuh ada adegan pembicaraan hanya ngobrol, main kartu, tapi intensinya tuh dibangun dengan sangat bagus banget. Kita tuh yang nonton kayak merinding. Terus ini gimana nanti? Gila Film ini memang panjang, 160 menit 3 dibagi jam. jadi 3 act, tapi kita serasa nonton film. Serasa nonton 3 film teman-teman. Karena semuanya berbeda. Bener. Bahkan di act ketiga itu mereka kayak punya act sendiri juga. Kayak punya sub babak. Sub act. Gila banget lah. Apa ya? Sejujurnya aku sama Mas Bagas tidak menemukan hal yang bisa dicela, tidak menemukan hal yang bisa dinitpick, dan tidak menemukan alasan kenapa kami tidak menyarankan orang untuk menonton. Ya, betul sekali. Emang ujungnya harus tonton. Kalau ini sebenarnya bukan nitpick ya, tapi kalau teman-teman di sana ada yang John Wick apaan sih? Itu kan adegan pertarungannya kayak ada yang nunggu, kayak ada apa? Berarti kalian nggak ngikutin dari awal aja. Maksudnya ini udah film keempat teman-teman. Ini udah penutup. Jadi yang kayak gitu tuh nggak perlu diomongin gitu. Jadi ini tuh emang film penutup yang bagus banget, yang maksudnya ini tuh udah ngelewati bar semua film John Wick sebelumnya. Ya, bahkan bar standar semua film action Hollywood sebenarnya. Ya, bisa arguable tapi punya fondasi atau alasan yang kuat. Bisa dibilang ini tuh peak actionnya Hollywood sih. Bagus banget. Bagus banget. Aduh, bagus banget. Gimana ya cara ngomongnya? Dari tadi ngomong bagus gila. Memang film ini tuh mereka tahu kekuatannya di mana, di aksi, terus kemudian di dunianya. Ya udah mereka mainnya di situ aja. Iya. Terus di-amplify 100%. Kita jadi tahu akhirnya dibawa ke ranah paling tingginya tuh kayak gimana gitu. Jadi ini tuh udah cocok sebagai film pamungkas dan semoga tidak dilanjutkan. Karena udah pas banget, bagus, semuanya selesai. Nah, spin-off bisa. Emang membuka ruang spin-off. Ada karakter dari Jepang, Akira namanya, yang mungkin membuka ruang untuk spin-off. Terus ada karakter Mr. Nobody, ya, tuh yang dia tuh pembunuh yang emang ngincar John Wick, yang kemudian punya peran lebih dari yang ternyata terlihat. Nah, itu mungkin bisa dijadiin spin-off. Terus masih ada banyak hal soal the table yang masih bisa dieksplornya. Explore lagi. Soalnya dunianya itu udah tertancap dengan kuat, dunianya John Wick.
dunia Assassin John Wick itu seperti Bahkan kalau mau, aku sih harapannya ya, aku sempat bilang sama Daris kalaupun ada sequel aku nggak terlalu into mungkin, tapi sekarang habis Daris ngomong kayak gitu, kurasa aku akan tertarik ngelihat prequelnya. Oh iya. Soalnya di sini tuh kita banyak bertemu dengan rekan-rekan lamanya John Wick Betul. yang terpaksa bersinggungan lagi. Betul. Dan mereka itu benar brotherhood-nya kuat banget. Nah itu kan code of assassin ya. Iya. Dunia hitam itu kan Iya. kalau kamu tidak teguh memegang kode etik, kamu tidak tidak ada bedanya dengan binatang. Kamu mencoba mencurangi kode etik pun, ya kematian tuh adalah hal terdekat Heeh. daripada Jadi, dari aktivitas. menarik banget. Aku tuh nggak yang invest banget sama John Wick, tapi nonton film keempat ini aku puas banget. Puas. Semuanya proper teman-teman. Proper. Aduh ini gimana sih cara bikin filmnya? Gila banget lah. Jujur ya, 160 menit itu tidak terkesan lama. Beda sama ketika aku nonton Sorry to Say Endgame. Oh, ya. Itu rasanya Iya, capek banget itu kan. Ya, lama ya. juga ya, 100 Lama. 100 berapa? 160-an juga. Ya lebih dari 2,5 jam juga kalau kelihatannya. Itu capek nontonnya. Nah, yang nggak capek itu di Infinity War memang. Ya. Jadi ini tuh kalau ngomongin sama on pair-nya sama film superhero ada di either Winter Soldier ya, atau Infinity. Lebih ke Infinity sih, War karena Jojo kan sedang pemulihan nih dari nggak enak badannya nih. Jadi di awal itu dia bilang, Mas nanti kalau setelah adegan action ada slot kosong kelihatannya aku merem, kata dia. Kelihatannya gitu. Terus baru adegan awal dibuka, baru di Continental awal itu aku bisikin Jojo, kelihatannya nggak ada celah buat kamu merem deh. Emang nggak ada celah. 160 menit itu kita dibawa untuk terus penasaran ini mau ngapain. Tapi aku juga nggak sempat ke belakang. Tapi anehnya, Riz, ini tuh bukan John Wick 4 ini, chapter 4 ini bukan jenis film yang ada peak-nya terus kemudian kita harus rehat, ada peak-nya terus kita harus rehat. Enggak, dia tuh begini aja. Iya. Begini terus aja. Begini nggak ada. Tidak naiknya, tidak ketinggian, turunnya nggak ke bawahan. Enggak. Dia tuh stabil. Iya. Stabil. Bahkan sampai ending itu pun masih stabil. Filmnya tuh berani membuang waktu untuk memberi adegan lebih pada adegan yang terlihat sia-sia. Tapi ada bobotnya. Ini mungkin adegan ngobrol itu kan nggak penting. Ini mungkin bagi para filmmaker atau penulis cerita gitu bisa jadi ini ya, Riz. Maksudnya bisa jadi pegangan bahwa sebenarnya kalau dikasih waktu 2,5 atau 3 jam dan kita benar-benar pengen masukin apa yang kita inginkan ada di adegan, sebenarnya ternyata bisa gitu. Ternyata bisa. Wah gila. Dan bagus. Susah, aku pengen nonton lagi nih sama istriku paling. Sama aku juga pengen nonton lagi. Semoga Lebaran masih ada lah. Iya mudah-mudahan. Tidak digila Sewu Dino. Semoga. Iya. Ini sekedar mention aku ya, bagi yang suka John Wick bisa baca komik judulnya Sakamoto Days. Kami udah ada review, nanti kami di belakang. Ini tuh mirip banget soalnya. Retired. Iya, sama aja. Tonton komiknya udah terbit di Indonesia. Ya. Beli aja. Orang-orang yang suka nonton John Wick, baca Sakamoto Days pasti suka. Orang aku ngeliat Sakamoto Days, loh, Riz, John Wick? Ya memang John Wick ya. Emang John Wick gitu. Ini menarik kalau kita bicara soal Keanu Reeves-nya, ya Keanu Reeves. Udah nggak usah, nggak ada. Pokoknya semua aktor-aktornya nggak ada yang, ini aktingnya kayak gitu, nggak. Ini bukan tentang itu, ini tentang tentang balutan di keseluruhan dari satu film keempat ini teman-teman. Aktingnya proper untuk film seperti ini. Udah, tapi ternyata filmmakernya, direkturnya dan timnya tuh mampu elevate apa ya? Menaikkan level. Iya, aku lebih bilang balutan dari film ini sih sebenarnya. Materinya sama, bahan bakunya itu, tapi packagingnya tuh masanya ya. Bagus banget. Bagus banget lah, ini value-nya gede banget. Gede banget value-nya film ini. Gak bisa berhenti dipuji sih. Saking bagusnya. Dan aku lihat di timeline emang belum ada yang mencela. Oh gitu ya? Di medsosku. Okay, semuanya memuji. Okay. Karena emang, dan aku datang dengan ekspektasi tinggi kan. Betul. Dan aku tidak kecewa. Betul. Oke lah. Oke, sampai jumpa lagi di konten kita yang akan membahas kenapa sih franchise John Wick ini begitu dicintai banyak orang. Iya. Punya semacam cult ya. Iya, yang kayak indie aja sebenarnya, tapi kok bisa segede ini. Sebenarnya nggak gede-gede banget, tapi gaungnya tuh nggak pernah hilang. Betul.
Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu Terima lagi. kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe untuk perkembangan Ruang Ngobrol juga, like, komen, dan share. Dan teman-teman selamat berpuasa Iya. buat yang menjalankan. Besok sebagian berpuasa. Sebagian besok. Aku besok puasa. Aku mau Muhammadiyah. Iya, sama. Aku maksudnya besok juga puasa. Jadi selamat berpuasa. Kita ketemu lagi di konten lainnya. Oke, thank you.